Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Maini Sulastri, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau yang biasa disingkat dengan IA. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan yang mengumpulkan kekuatan-kekuatan positif atau pengalaman-pengalaman positif atau hal-hal baik yang pernah ada di sekolah dan mencari strategi bagaimana mempertahankan atau meningkatkan kekuatan atau hal baik tersebut menjadi suatu kebiasaan atau budaya sehingga terwujud perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam penerapan inquiry apresiatif, kita dapat menggunakan tahapan-tahapan dalam metode Bagja BAGJA, di mana B adalah buat pertanyaan utama, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, dan A. atur eksekusi. Berikut adalah penjelasannya. B. buat pertanyaan utama, di mana tahapan ini digunakan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A. ambil pelajaran. Artinya, kita menelaah pengalaman-pengalaman positif yang pernah ada untuk dijadikan pelajaran sehingga dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Berikutnya G. gali mimpi, yaitu harapan di masa depan dengan terwujudnya prakarya. Selanjutnya J. jabarkan rencana, yaitu menentukan langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi, yaitu pihak-pihak yang akan membantu terwujudnya prakarsa perubahan. Nah, Bapak Ibu, berikut saya tampilkan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya yaitu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, lingkungan sekolah, dan lingkungan pembelajaran. Berikut tahapan-tahapan Bagja dari prakarsa perubahan yang sudah dibuat. 1. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan, mengimplementasikan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun di lingkungan sekolah dan pembelajaran. Sementara tindakan dan penyelidikannya yaitu 1. Menelusuri dan menilai karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Yang kedua, berdiskusi dengan pemimpin dan teman sejawat dalam rangka mencari cara untuk menerapkan 5S. Dan yang ketiga, mencari penerapan praktek baik 5S di komunitas lain sebagai contoh. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapakah sosok di sekolah yang dikagumi karena keramahannya? Dan yang kedua, apa saja bentuk keramahan yang beliau lakukan? Dan yang ketiga, situasi apa saja yang membuat murid nyaman di lingkungan sekolah? Tindakan dan penyelidikannya yaitu mencari sosok di sekolah yang dikagumi karena keramahannya untuk diteladani. Dan yang kedua, melakukan dialog atau berdiskusi dengan murid untuk mencari tahu situasi apa saja yang membuat mereka nyaman di lingkungan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Berikut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan disimak. Siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Berikut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan disimak. Siapa tahu ada dari Anda semua yang ingin mencurahkan unek-uneknya tentang Berikut kebiasaan adalah positif dialog yang yang pernah saya ada di lakukan dengan sekolah siswa kita. untuk Jadi menggali siapa tahu hal-hal ada baik yang pernah ada ada di hal-hal sekolah. positif yang bisa Silahkan diangkat dari disimak. kebiasaan kita di sekolah supaya nanti bisa kita kembangkan bagaimana kebudayaan positif. Berikut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan apa kira-kira disimak. kebiasaan positif yang di sekolah kita ini yang Berikut bisa nanti adalah kita dialog kembangkan. yang pernah Yang saya ini yang lakukan dengan berhubungan siswa dengan untuk penanaman menggali karakter hal-hal yang baik akan yang bisa pernah nanti ada di ditimbulkan sekolah. oleh siswa. Silahkan Ada dari anak ibu disimak. yang punya pendapat atau bercerita sedikit? Ada Bu? Ya, silakan Elita. Berikut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan disimak. Oleh Bapak atau Ibu guru dari SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, walaupun Berikut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan disimak. menambah semangat untuk belajar dan juga rasanya tuh tidak Berikut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan Nanti disimak. lebih masuk ke kelasnya itu lebih lebih bersemangat gitu ya. jadi ketika Berikut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan Kita pernah disimak. bahwasanya pada Ananda masuk ke kelas, sebelum masuk kelas di pintu gerbang para guru sudah Berikut menyambut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan disimak. positif yang pernah kita lakukan di sekolah ini. Oke, silakan Sari. biasanya kalau Berikut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan dari awal disimak. sudah memberikan interaksi yang tenang, nyaman, jadi proses pembelajaran sampai akhir juga akan sama seperti awal. Berikut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan Dari gurunya ya. disimak. Jadi kalau guru sudah masuk ke kelas dengan itu ya memberikan salam ya Sari. Kemudian memberikan Berikut senyuman, adalah dialog rasa yang nyaman. pernah saya Berarti lakukan dengan belajarnya siswa pun juga untuk akan menggali menjadi hal-hal begitu ya. baik yang Oke, pernah sudah ada di semua sekolah. kebiasaan positif Silahkan kita di sekolah ini ya. disimak. Ada lagi nggak kebiasaan positif kita di sini? Saya Bu, Iya, silakan Mercy. Berikut adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan disimak. alhamdulillah kami diizinkan untuk mempresentasikan materi tersebut Bu. Kemudian Bapak Ibu Berikut memberikan adalah dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan disimak. Misalnya kalau punya ibu tidak sanggup dengan jawaban tersebut Bu, alhamdulillah ada teman-teman dari Berikut kelompok lain adalah yang dialog yang pernah saya lakukan dengan siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada di sekolah. Silahkan maka dari itu disimak. kami sebagai pelajar alhamdulillah merasa nyaman dengan metode yang seperti Berikut seperti adalah itu. Dan dialog juga yang kami pernah bisa saya menggunakan lakukan dengan CS siswa untuk menggali hal-hal baik yang pernah ada. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Bagaimana perasaan saya jika sikap-sikap atau aktivitas 5S itu membudaya di lingkungan sekolah? Yang kedua, apa keterkaitan penerapan 5S dengan hasil belajar? Yang ketiga, apakah penerapan 5S sudah menuju terciptanya profil pelajar Pancasila pada murid? Tindakan dan penyelidikannya diantaranya 1. Membuat lembar observasi tentang perasaan murid dan ketercapaian hasil belajar jika penerapan 5S diterapkan. Yang kedua, berkolaborasi dengan pihak-pihak sekolah berkenaan dengan pemberian keteladanan 5S. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang ketercapaian indikator profil pelajar Pancasila. Tahapan yang ketiga yaitu
Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Apa langkah-langkah yang digunakan untuk mulai membiasakan penerapan 5S di lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana usaha untuk mempertahankan kebiasaan 5S tersebut agar menjadi suatu budaya positif? Tindakan dan penyelidikannya yaitu 1. Memberikan sikap keteladanan dari berbagai unsur sekolah kepada seluruh murid. Yang kedua, membuat poster-poster dan contoh 5S di komunitas lain sebagai langkah propaganda atau kampanye agar murid selalu ingat untuk melakukannya setiap hari. Yang ketiga, guru merespon positif seperti memberikan pujian. Dan tahap yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kebiasaan 5S di lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan ketercapaian penerapan 5S di sekolah? Tindakan dan penyelidikannya yaitu 1. Mengajak seluruh warga sekolah mulai dari pimpinan, guru, murid, dan warga lainnya untuk sama-sama menerapkan 5S di setiap kegiatan apapun di sekolah, bahkan ketika berpapasan sekali. Dan tahap sekian pemaparan saya tentang visi guru penggerak dan tahapan-tahapan Bagja yang telah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan saya tentang